Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya kalau sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Putri masih sakit? Ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Putri lekas sembuh ya. Amin. Oke, coba tengok ada sampah nggak di dekat kalian? Sudah bersih ya kelasnya? Oke, bajunya silahkan rapikan dulu. Yang silahkan satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Gangguan Ada pada Oke, gangguan pada sistem pencernaan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai zat aditif, ya, zat aditif. Tapi hari ini kita fokusnya untuk zat pengawet, ya. Oke. Perhatikan gambar. Coba, gambar apa itu? Terus? Terus? Bakso. Kalian suka makan makanan itu? Oke, ibu punya satu video nih. Nah, coba perhatikan. Nah, video ini tolong disimak dengan bersama ya, karena berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah beres ya videonya. Nah, sekarang balik lagi ke sini fokusnya. Nah, ibu punya dua jenis mie. Nah, tahu mie apa ini? Mie ayam kering, mie basah. Oke, seberapa sering kalian makan mie? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Dalam 1 minggu? Banyak, udah terhitung. Kemudian kira-kira nih tahan lama yang mana? Antara mie yang barusan nih, antara mie yang basah dengan mie kering? Mie Mie kering. Kenapa bisa tahan lama? Karena Karena ada pengawetnya. Oh, itu ya. Tapi masih dugaan ya. Dugaan. Kemudian, nah, dari kita belajar hari ini, manfaat materi dari zat aditif itu yaitu mampu mengetahui berbagai zat aditif pengawet. Kemudian kita bisa mengetahui dampaknya ya bagi kesehatan. Kemudian yang ke-1 di sini untuk tujuannya menguji kandungan zat pengawet. Jadi nanti kita pembelajarannya akan melakukan uji coba ya, memastikan apakah benar di mie yang kita suka konsumsi itu ada enggak zat pengawetnya atau tidak. Kemudian mengetahui dampak zat aditif, mengetahui dan memisahkan zat aditif alami dan buatan, kemudian mencari tahu apa solusi yang harus kita lakukan. Nah, kemudian nih penilaian yang akan ibu lakukan ada 3. Yang pertama itu pengetahuan, sikap, dan yang terakhir keterampilan. Jadi tolong ikuti pembelajaran ini dengan serius ya. Oke, siap? Senyum dulu dong. Jangan tegang ya. Oke, kegiatan pembelajarannya merumuskan masalah, kemudian praktikum sederhana, kajian literatur, diskusi, presentasi, menyimpulkan, dan evaluasi.
melalui WhatsApp group. Jadi bisa diakses juga di sana. Nah, kalau yang nggak ada handphone bisa lihat di sini. Ya. Sudah beres bacanya? Sudah ya, pinter. Oke, ada satu lagi nih video. Oke, perhatikan ya videonya. Puluhan warga desa Lukirejo, Kecamatan Negeri Kantor, Kabupaten Pesawaran Lampung mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan pada sebuah acara pengajian. Sebanyak 41 orang warga desa Lukirejo, Kecamatan Negeri Kantor, Kabupaten Pesawaran Lampung harus mendapat perawatan intensif petugas karena diduga mengalami keracunan makanan. Warga mengalami gejala di Puskesmas Lukirejo, sementara 6 orang lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran. Oke, sudah ya. Ini videonya sudah habis, jadi cuma sebentar. Nah, sekarang ayo buat rumusan masalah dari video sama artikel yang ibu kirim barusan di grup sama ditampilkan. Kira-kira ada yang tahu nggak rumusan masalah untuk pelajaran kita hari ini? Boleh? Silakan angkat tangan. Ayo, gak usah malu-malu. Iya. Boleh? Siapa? Jadi mau apa aja nih? Silakan. Bu, ada kandungan apa dalam mie ayam tersebut? Ada kandungan apa dalam mie ayam tersebut? Kemudian bilang silakan. Mengapa orang tersebut dapat keracunan? Ada lagi? Boleh Linda? Oke, ada kandungan apa dalam mie sehingga keracunan? Ada lagi? Boleh. Bagaimana agar kita terhindar dari bahan pengawet? Oke, ibu sederhanakan ya untuk rumusan masalah kita hari ini. Boleh kita lihat di layar. Yang pertama, mengapa orang tersebut dapat keracunan? Kemudian ada kandungan apa dalam mie? Bagaimana cara mengetahui zat aditif pengawet pada mie? Kemudian bagaimana cara agar kita terhindar dari bahaya pengawet? Nah, sekarang karena kegiatan kita itu akan praktikum, silahkan duduknya ke kelompok masing-masing. Ini dia kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan duduknya per kelompok ya. Yang rapi. Sambil kalian siap-siap, ini untuk LKPD-nya ya. Ini di LKPD sudah ada ibu lampirkan juga bahan ajar dan juga artikel yang tadi. Jadi bisa kalian baca kembali ya. Kebagian semuanya ya. Oke, jangan lupa nanti di LKPD-nya kasih identitas dulu. Coba kalian perhatikan dulu ibu. Di lembar kerja, tolong kalian baca dengan seksama terlebih dahulu untuk petunjuknya ya. Kemudian untuk praktikum sederhana, alat dan bahan yang ibu suruh kemarin sudah dibawa semuanya? Sudah lengkap? Oke, good job kalau sudah lengkap. Kemudian
Bunda, mana alat tulisnya? Oh, ada. Nah, buka dulu bahan ajarnya ya. Di sana juga ada. Nanti kalau misalkan butuh untuk internet, silakan gunakan handphonenya. Ada kendala tidak? Apa? Oh, tidak ada. Ya. Hasil pengamatannya jangan lupa dimasukkan ke tabel ya, yang ada di LKPD. Ayo, kerjasama, waktunya tinggal sebentar lagi. Di atas juga nggak apa-apa, kan boleh pakai handphone. Ayo Bu, bantu kelompoknya.
yang di origami itu dampak sama solusi. Yang satu untuk dampak, yang satu untuk solusi dari permasalahan kita. Ya, jadi dua origami itu untuk dua permasalahan yang berbeda. Untuk jawabannya berbeda. Solusi, yang satu lagi dampak. Dari LKPD. Saya coba kirim aja biar cepat. Kelompok ini sudah beres? Yang sudah beres nanti bisa langsung laporan ya, biar bisa persiapan untuk presentasi. Beres? Punya Fajar sudah beres? Kelompok 3? Oh, tinggal dampaknya ya. Beres? Sedikit lagi. Silakan untuk kelompok Jidni, ke depan Jidni dan rekan-rekannya. Jidni. Kami akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan. Bahan yang diuji mie instan, karena sampel sebelum diberi air sari kunyit kuning, setelah ditambah air sari kunyit orange agak merah. Mie telur, warna sampel sebelum ditambahkan air sari kunyit kuning cerah, setelah ditambah orange kemerahan. Lemonilo, warna sampel sebelum diberi air sari kunyit hijau, setelah ditambah kuning agak merah. Mie original, warna sebelum ditambah air kunyit putih, setelah ditambah berubah menjadi warna kuning. Sampel yang mengandung bahan pengawet adalah mie telur, mie instan, dan mie hijau. Berdasarkan hasil praktikum, kandungan pengawet yang terkandung dalam paper adalah boraks, karena sampel menunjukkan perubahan warna menjadi oranye pekat sampai kemerahan. Dampak konsumsi zat aditif atau pengawet yang terkandung dalam makanan tersebut adalah dapat menyebabkan mual, muntah, sulit di bagian perut atas, dapat menyebabkan keracunan, menyebabkan gangguan pada susunan saraf pusat, dan mengganggu fungsi ginjal. Ya. Terus masih ada lagi? Sudah. Oke, untuk solusinya sama dampaknya yang di origami, silahkan tempel sesuai kelompoknya ya. Jangan terbalik antara solusi dengan dampak. Biar cepat Anda bantu ini. Ada
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang sudah beres lagi kelompok yang lain? Sudah? Oke, silahkan kelompok Fajar, Reza sama Fatwa. Nanti LKPD-nya sudah lengkap dikumpulkan ke itu ya. Tuh, biar kalian enakan silo lumayan cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan dari hasil praktikum kami. Hasil pengamatan kami menunjukkan airnya sedikit kuning dan mengandung minyak setelah ditambahkan air kunyit. Warna setelah diberi ditambahkan air sari kunyit itu oranye pekat. Ini telur warna sampel sebelum diberi perlakuan airnya berwarna kuning terang. Dan setelah diberi perlakuan oranye pekat kemerahan. Oke, gimana yang lainnya? Hasilnya sama enggak atau ada yang beda? Ada yang beda ya antara kelompok Siti dengan kelompok Fajar hasilnya. Kalau kelompok ini ada yang beda juga? Ada. Oke, ada yang beda juga. Oke, silakan boleh ikuti. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Good ya, ternyata kalian pinter-pinter. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Biar ke silo boleh sebelah sini agak depan. Kasihnya untuk silo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan kami yaitu mie instan, airnya ada sedikit minyak-minyakan. Ketika ditambahkan air kunyit, warnanya jadi pekat. Mie telur manusia, airnya ada sedikit putih. Ketika ditambahkan air kunyit, warnanya agak kekuningan. Mie lemonilo, airnya jernih. Ketika ditambahkan air kunyit, warnanya jadi kuning muda. Mie original buatan sendiri, airnya menjadi warna putih. Ketika ditambahkan air kunyit, warnanya tidak ada perubahan. Oke, tidak ada perubahan. Isi analisisnya tadi hampir sama enggak dengan kelompok yang sebelumnya? Sama. Oke, sama. Berarti boleh presentasikan yang bedanya saja. Bagaimana dampak konsumsi zat aditif pengawet yang terkandung dalam makanan tersebut jika dikonsumsi secara terus-menerus bagi kesehatan? Dapat menyebabkan mual, muntah, sakit di bagian perut. Oke, tuh. Solusinya? Silahkan Bu, ada solusinya? Bacakan dong. Mengurangi makan makanan yang berbahan pengawet, misalnya kurangi makanan yang seperti mie maupun mie basah karena makanan yang seperti itu ada bahan pengawet. Oke, ada bahan pengawetnya jadi harus dikurangi. Silahkan tanya dulu temannya, ada yang bertanyakan enggak? Dari sekian, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Enggak ada. Silahkan mulai dicari hasil origaminya. Tinggal satu kelompok lagi ya, sudah beres? Oke, sudah beres. Sudah beres? Boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 2.
menit uranus sekat. Nitron menyebar dengan berwarna kuning merah. Ditambah saringan kunyit uranus sekat kemerahan. Menurut sedikit hijauan. Ditambah saringan kuning uranus tidak sekat. Buatan sendiri dengan sedikit agak putih. Ditambah saringan kunyit kuning berdasarkan hasil praktikum kandungan pengawet atau yang terkandung dalam sampel borak karena dapat menunjukkan perubahan warna menjadi oranye apakah sampel kemerahan. Mana yang sisa yang mengandung lebih banyak pengawet di telur karena perubahan warna yang terjadi sangat dibandingkan dengan sampel yang lain, yaitu oranye pekan kemerahan. Oke, silakan origaminya boleh ditempel. Yang dari kami, apakah ada yang bertanya? Tidak. Boleh tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari hasil praktikum kalian kira-kira sampel mana yang mengandung pengawet? Yo, sampel yang mana? Kelompok satu apa? Yang paling pekat warnanya? Instan. Mie instan. Kelompok dua? Mie telur. Oke, jadi ada yang beda ya. Gak apa-apa, jadi sesuai apa yang kalian amati tadi. Oke, jadi apa solusi untuk masalah kita? Yang pertama, solusinya mengurangi makan makanan yang berpengawet. Kemudian yang kedua, ayo bisa bawa apa? Bisa bawa makanan dari rumah atau tempat yang lebih sehat ya. Oke, bagus ya. Pengamatan kalian lakukan sama praktikum yang kalian lakukan juga sudah bagus. Nah, Ibu ada sedikit materi tambahan. Di sini yang pertama, untuk zat aditif makanan adalah zat yang sengaja ditambahkan ya. Jadi dalam arti sengaja ditambahkan itu dimasukkan dengan sengaja ke dalam makanan. Nah, kemudian untuk pengawet sendiri masuk ke zat aditif. Nah, fungsi dari pengawet itu adalah untuk memberikan waktu yang lama, daya simpan yang lama untuk makanan dan minuman tersebut. Kemudian, nah ini yang harus kita tahu nih, bahaya penggunaan bahan tambahan pengawet seperti boraks dan formalin itu bisa memberikan gangguan atau masalah kesehatan, menimbulkan keracunan, bahkan dalam skala yang sudah terakumulasi banyak, ya boraks dan formalin itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian, nah pengawet alami dan buatan. Contoh pengawet alami yang biasa kita gunakan kalau kita punya ikan, biasanya dipakai garam yang agak banyak ya, kemudian dijemur jadi ikan asin, dan itu lebih lama tersimpannya, tahan lama. Kemudian yang buatan ada asam benzoat, ya kemudian ada asam askorbat, itu biasanya digunakan pada makanan dan minuman yang kemasan. Ya, jadi silakan kalian nanti baca-baca lagi mengenai pengawet ini. Kemudian, nah ini yang paling kenapa kok bisa berubah, ya si hasil mie kalian ternyata warna kunyit ada di kunyit itu ada kandungan kurkumin, dan kurkumin itu akan bereaksi ketika dia bertemu atau bereaksi ketika dia ada kandungan boraksnya, maka dia akan berubah warnanya menjadi lebih pekat. Nah, itu ya. Nah, sekarang kira-kira karena kita sudah belajar, sudah praktikum juga, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, silakan. Oke, Dila, apa Dil? Mulailah menghindari atau mengurangi makanan yang mengandung zat aditif karena tidak baik bagi kesehatan. Nah, mulailah kata Dila mengurangi zat aditif karena tidak baik bagi kesehatan. Ada lagi? Oke. Oh, banyak ya. Ngajar dulu deh. Apa aja? Bahwa pengawet itu dibedakan menjadi dua, ada bahan alami dan buatan. Oke, ada yang alami, ada yang buatan pengawet itu. Boleh Peti, silakan Pe.
Nah, yo, jangan lupa kasih identitas. Biasa juga kalau pilihan ganda 1 menit juga udah beres. Cari apaan di pulpen nih? Kamu ya, sekolah nggak bawa pulpen. Ini chat. Ada yang sudah beres? Wah, ini udah beres semuanya? Boleh tukar dengan teman di sebelah kalian. Nah, tukar. Yang penting jangan koleksi diri sendiri. Oke, jujur ya. Nomor 1 D, nomor 2 B, nomor 3 B, nomor 4 C, dan nomor 5 D. Ini jawabannya. Satu soal itu poinnya 20. Jadi kalau yang betul semua 5 kali 20 berarti 100. Ya, tinggal kali 20 saja. Sudah beres semuanya? Nah, gimana nilainya, bagus nggak? Bagus. Ada yang kurang dari KKM? Atau lulus KKM semuanya? Lulus. Oke, alhamdulillah ya. Kalau yang belum lulus KKM nanti diadakan remedial. Kalau yang sudah lulus KKM nanti kita akan lakukan pengayaan. Oke, nih sebelum ibu akhiri, coba apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Serius. Oke, bagaimana? Di bagian mana nih yang menurut kalian sulit di pelajaran hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Serius. Pertanyaan analisisnya susah enggak? Oh, enggak, tapi kok tadi isinya agak lama ya. Oke. Nah, bagus ya. Pembelajaran hari ini kalian aktif walaupun masih ada beberapa yang diam-diam